Selamat pagi, Shalom. Kembali kita pada pagi hari ini bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita datang pada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami masih menjalani kehidupan ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga, saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami ya Tuhan. Walaupun kami harus belajar dari rumah masing-masing, kami tetap bertemu, sapa dengan teman-teman melalui media sosial. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menganugerahkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengisi hidup kami, melandasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita pada pagi hari ini, kaya dalam kemurahan. Ibu akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagaimana judul renungan kita, kaya dalam kemurahan? Mari kita menyimak isi renungan kita pada pagi hari ini. Masih ingat cerita Yesus tentang persembahan seorang janda miskin? Sang janda miskin memberikan 2 peser uangnya, sementara orang kaya memberi banyak. Mungkin sampai terdengar bunyi dentingan logam uangnya. Lalu apa perkataan Yesus? Janda miskin tersebut memberikan kelebihan, lebih banyak daripada yang lain, karena ia memberikan dari kekurangannya, semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Namun, apa betul janda itu miskin? Dalam mendorong jemaat Korintus untuk terlibat dalam persembahan kasih, mendukung jemaat miskin di Yerusalem, Paulus menyampaikan kisah tentang kunjungan dan keadaan jemaat di Makedonia. Meskipun mereka mengalami berbagai pencobaan berat dan penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Ini terjadi karena kasih karunia Allah begitu nyata di tengah-tengah mereka dan meluap kepada orang lain. Hal ini nyata pada sikap mereka dalam memberi. Meskipun sangat miskin dan menderita, mereka sangat kaya dalam kemurahan, yaitu memberi persembahan melampaui kemampuan mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka sendiri dengan sukarela meminta dan bahkan memaksa Paulus agar bisa terlibat dalam pelayanan kasih tersebut. Apa yang jemaat-jemaat di Makedonia lakukan seharusnya menjadi teladan bagi jemaat Korintus dan kita yang telah mendapat berbagai kekayaan rohani dan berkat Tuhan untuk memberi dengan sukarela dan tulus ikhlas, bukan karena terpaksa. Bahkan Kristus rela menjadi miskin untuk kita, agar kita semua menjadi kaya. Ayat 9. Maka sudah sewajarnya kita memberi sebagaimana Paulus harapkan dari jemaat Korintus, dengan mengutus Titus untuk mengumpulkan persembahan kasih dari mereka. Kita harus memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, supaya kelebihan kita dalam hal materi boleh mencukupkan mereka yang sedang hidup dalam kekurangan. Kita harus saling membagi dan memenuhi kebutuhan agar ada keseimbangan di antara kita semua. Generasi muda, jangan pernah takut menjadi miskin dan tidak mampu untuk membantu orang lain. Ketika kita mau memberi kepada mereka yang kekurangan atau mau mengulurkan tangan membantu kepada mereka yang susah, kita sebenarnya sudah kaya di mata Tuhan. Bantuan itu bisa berupa apa saja. Ingat loh,
kita telah kaya oleh kasih karunia dan berkat Tuhan, maka kita harus menjadi kaya dalam kemurahan, yaitu mau berbagi dengan sesama. Ada sebuah lagu pada buku nyanyian jemaat, "Aku kaya oleh miskinmu." Nyanyian lainnya berbunyi, "Ya Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku." Mari teman-teman, para generasi muda, kita renungkan dengan baik keberadaan kita. Dari siapa kita beroleh dan untuk siapa kita harus bagikan berkat kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali diingatkan agar kami memiliki kemurahan hati dalam hidup ini. Seberapa besar, seberapa kaya, seberapa mampu yang kami miliki saat ini ya Tuhan, kami percaya ini adalah berkat Tuhan yang harus kami bagikan kepada orang-orang yang sekeliling kami yang penuh dengan kekurangan. Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki hati yang murah hati di hadapan-Mu seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki hati seperti hati-Mu ya Bapa, yang mengasihi sesama kami, yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat-Mu dalam kami mengikuti pembelajaran, agar kami mampu mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh guru-guru bahkan siswa-siswi, orang tua dalam kegiatan sepanjang hari ini kami serahkan agar kami senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Tuhan.